Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, suara saya sudah kayak serak seperti ini, kurang merdu Pak. Pertama kali yang terhormat Pak Rektor dan jajaran matur nuwun sangat ini atas undangannya ini, sehingga berkesempatan saya bertemu dengan Prof. Nakamura, Prof. Aris, Prof. Makin dan terima kasih juga ini senior saya Dr. Suwarsono, Ketua Badan Wakaf UI dan penggantinya. Jadi ketuanya tetap Pak Warsono, yang lain itu menggantikan. Cara orang Madura ini katanya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebuah kehormatan besar ya saya bisa hadir di sini bertemu langsung dengan Prof. Nakamura. Ini dapat signature-nya beliau di belakangnya ini. Saya membaca dengan sangat bersemangat Prof. Nakamura ketika Pak Rektor memilih saya, langsung saya bersedia dan saya menunggu buku ini. Memang menarik buku ini, buku yang memuat berisi 61 tulisannya dari Profesor Nakamura yang secara sadar disusun atas dasar kronologi, begitu Pak ya. Jadi mulai dari tulisan pertama yang terbit tahun 71, masalah gerakan Islam di Kota Gede, yang ini merupakan kira-kira semacam framework riset di Kota Gede itu ya. Jadi ini belum selesai ketika ini ditulis, disertasi belum selesai, belum menjadi ini, masih catatan awal. Kemudian sampai yang terakhir ini tulisan tahun 2023 ya, mengenai signifikansi dan prospek Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2023. Nah, yang menarik dari Prof. Nakamura adalah saya kira begini. Jadi Prof. Nakamura memang memulai risetnya di Indonesia mengenai Muhammadiyah di Kota Gede, tapi kemudian juga intensif meneliti mengenai Nahdlatul Ulama, begitu ya. Bahkan dalam catatan saya, Prof. Nakamura menghadiri Muktamar NU lebih dahulu dibandingkan Muktamar Muhammadiyah, betul ya? Tahun 79. Iya, betul. Jadi betul, tahun 84 catatan saya. Jadi pertama kali Muktamar NU duluan beliau menghadiri ya, tahun 79 Muktamar NU di Semarang, betul ya? Karena Gus Dur, betul. Jadi ini memang ada proses yang menarik dari beliau, sehingga beliau bisa membuat artikel perbandingan yang sangat kaya ya, bisa dibaca di artikel ke-56 kesan pribadi perihal Muktamar Nahdlatul Ulama dan Muktamar Muhammadiyah dengan tema masing-masing, Islam Nusantara di versinya NU dan Islam Kemajuan versi Muhammadiyah tahun 2050. Sangat menarik, beliau mendalami dua subjek yang sangat penting ya, yang saya kira beliau kaji secara mendalam dengan empatetik dan saya kira bisa membuat perbandingan yang sangat kaya. Mungkin sekedar catatan kecil Prof. Nakamura. Tahun Muktamar 79 itu di Semarang itu sekaligus adalah momen pertama muktamar yang dihadiri oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang, Yahya Khalil Stakuf. Beliau membuat tulisan juga mengenai itu. Beliau jadi waktu itu masih berumur 13 ya. Umur 13 tahun beliau diajak oleh bapaknya Ki Khalil Bisri. Bulan kan dari Rembang ke Semarang nggak terlalu jauh ya. Jadi beliau umur 13 itu cerita keluyuran dari berbagai ruang sidang mengikuti Muktamar NU yang pertama. Itu saat ketika Prof. Nakamura juga menjadi observer yang pertama ya dalam Muktamar. Mungkin saya akan sedikit memberi catatan sedikit yang terkait dengan Nahdlatul Ulama barangkali ya Pak Trias ya. Biar Ki Haris jelas tadi mengenai Kota Gede dan Muhammadiyah, lalu sisi kajian keislaman ya Prof. Jadi sudah disampaikan, Prof. Makin nanti pasti dimensi spiritualnya yang susah-susah ya, yang transendental agak mistik-mistik sedikit. Saya nanti Prof. Makin ya, saya mudah aja. Catatan menarik saya adalah kira begini. Jadi meskipun Prof. Nakamura mengawali risetnya mengenai Muhammadiyah, tapi kemudian beliau mengkaji juga mengenai NU dan bahkan catatan saya tadi justru hadir lebih dahulu ke Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 79 di Semarang. Dan melalui catatan itu saya kira Pak Profesor Nakamura membuat sebuah argumen yang saya kira sangat menarik dan bahkan kemudian menjadi judul sebuah buku yang kemudian terbit beberapa tahun kemudian.
yaitu catatan beliau yang judulnya adalah mengenai tradisionalisme radikal. Jadi dia menganggap NU itu sebagai organisasi tradisional tapi sekaligus radikal. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin, kira-kira begitu ya Prof. Organisasi tradisional pasti konservatif, kira-kira begitu. Tidak mungkin menjadi radikal. Tapi apa yang ditemukan oleh Profesor Nakamura di tahun 79 itu, beliau menemukan ini sebuah organisasi yang katakanlah kolot, organisasi para kiai sarungan, kolot, ya, tapi kok juga radikal. Menarik. Tulisan ini saya kira itu menjadi inspirasi bagi Greg Bourne dan Greg Vili ya, ketika membuat kumpulan tulisan sekitar tahun 86 kalau saya ingat dulu. Judulnya Tradisionalisme Radikal, mengenai NU sebagai organisasi tradisional untuk radikal. Kenapa bisa? Ini sesuatu yang aneh. Karena dalam catatan awal Profesor Nakamura, NU ini dianggap sebagai organisasi yang oportunis. Kira-kira begitu ya. Para pengamat pada umumnya melihat NU itu organisasi kolot, tradisional, dan oportunis. Saya kira itu terpengaruh oleh pembacaan perilaku politik NU pada tahun 50-an ya, ketika ada demokrasi terpimpin, kira-kira gitu, demokrasi terpimpin waktu itu ya, Kiai Haji Wahab Nasrullah dan seterusnya. Tapi kemudian ketika tahun 79 muktamar justru NU sangat kritis sekali, sangat keras terhadap Orde Baru. Nah, barangkali ini bisa dijelaskan sedikit dalam konteks seperti ini. Jadi memang pasca Soeharto berkuasa tahun 69, NU dalam pemilu pertama tahun 71 masih menjadi partai politik sendiri, kira-kira gitu ya, Prof. Nakamura ya. Tapi kemudian tahun 72 dipaksa fusi oleh Orde Baru jadi P3, Partai Persatuan Pembangunan ya. Dan Partai Persatuan Pembangunan itu kan partai yang dipaksa, partai fusi yang dipaksa. Jadi ada Parmusi di situ ya, yang sebagai katakanlah transformasi dari Masyumi, ada NU, ada PERTI, ada PSI dan lain-lain. NU yang sebenarnya dalam pemilu 79 suaranya masih cukup besar, tapi dalam fusi dia tidak pernah diberi posisi kepemimpinan oleh Orde Baru. Jadi NU memang dianggap sebagai potensial katakanlah kontender oleh Soeharto. Nah, sehingga kemudian kurang lebih direferensi dan itu yang kemudian muncul dalam pemilu, dalam muktamar 79 tadi yang disampaikan oleh Profesor Nakamura. Judulnya Tradisionalisme Radikal Nahdlatul Ulama, catatan pribadi tentang muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 pada tahun 79 di Semarang. Betul begitu ya. Ini sangat menarik pada tulisan nomor 8, artikel 8. Yang juga menarik adalah dalam catatan saya mengenai NU adalah kemudian Profesor Nakamura mengikuti muktamar NU tahun 84 ya di Situbondo. Di Situbondo. Itulah momentum terpilihnya Gus Dur Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum bersama dengan Ki Haji Ahmad Siddiq sebagai Rais Am. Ya. Ini juga sangat menarik karena kemudian NU lah organisasi Islam pertama waktu itu yang menerima asas tunggal. Waktu itu Muhammadiyah sampai menunda muktamarnya biar tidak buru-buru mengambil keputusan, kira-kira gitu. Saya waktu itu adalah aktivis PI, jadi saya ini memang Muhammadiyah atau Muhammadinu. Saya kulturnya NU, bapak saya, ibu saya NU, tapi saya aktifnya PI dari SMP. Saya ketua PI Pekalongan tahun 83. Aktivis PI dengan Pak Trias ini di Jogja, Yogyakarta besar sampai ke TB. Kita waktu itu menolak asas tunggal PI ya, tahun 85 ya, dikejar-kejar. Saya waktu itu ketua PI Pekalongan ketika dikejar oleh polisi. Saya SMA kelas 2 sudah pernah menginap di Kodim. Kira-kira begitu, kira-kira waktu itu. Yang menarik dalam catatannya Profesor Nakamura mengenai Islam dan Pancasila, akomodasi Nahdlatul Ulama pada negeri NU pertama kali dengan cara berpikir fikih, kira-kira begitu ya, dan memutuskan menerima Pancasila dengan beberapa argumen yang cukup menarik ditulis agak dalam oleh Profesor Nakamura. Dan itu bagi Profesor Nakamura merupakan satu model engagement antara Islam dengan
negara. Ya. Ini dielaborasi kemudian dalam wawancara Profesor Nakamura tahun 84 juga dengan Abdul Rauf Saimima, ya, Iqbal Abdul Rauf Saimima. Ya, ini wartawan Panji Masyarakat. Ya, saya juga sering mengikuti tulisan-tulisan beliau, sahabatnya Fahri Ali, ya. Itu mengenai ya, bukunya didedikasikan oleh orang namanya Iqbal Abdul Rauf Saimima, seorang jurnalis Panji Masyarakat yang banyak membantu beliau dalam riset-risetnya. Menarik di sini dalam tulisan nomor 11 ini, wawancara khusus Dr. Mitsu Namarwa, pendekatan NU pada perdamaian sosial. Jadi bagi Profesor Nakamura, cara berpikir Nahdlatul Ulama tahun 84 dengan menerima asas tunggal itu melalui muktamar itu merupakan sebuah model gerakan Islam yang akan berpengaruh dalam perdamaian dunia, kira-kira begitu. Karena akan menginspirasi bagaimana organisasi Islam merespon terhadap negara, terhadap ideologi negara. Saya kira perspektif komparatif geopolitik sudah dilakukan oleh Profesor Nakamura di halaman tulisan tanggal nomor 11 ini, dan ini saya kira sesuatu yang menarik untuk direfleksikan. Jadi meskipun saya kira Profesor Nakamura lebih dekat duluan dengan Profesor Haris misalnya karena risetnya di kota gede, tapi engagement belakangan saya kira menarik. Kalau nggak salah, Profesor Nakamura bertemu Gus Dur pertama kali ketika menjadi pengajar di LPIS, ya, pelatihan ilmu sosial di UI, ya, tahun 75. Jadi ini menarik. Jadi bagaimana Gus Dur memang sebagai anak muda NU yang kosmopolitan, kemudian memiliki hubungan baik. Setahu saya Profesor Martin van Bruinissen juga bercerita begitu. Dia pertama kali riset di Indonesia NU itu gara-gara Gus Dur. Gara-gara bertemu Gus Dur, berdiskusi dengan Gus Dur, dan tertarik dan diundang Gus Dur untuk kira-kira meneliti NU. Ya, jadi kalau Pak Prof Martin memang dari Turki kemudian ke Indonesia, ya, dari awalnya. Itu yang berikutnya yang ingin saya catat. Mungkin yang terakhir, karena mungkin waktunya ya Mbak Trias, ya. Saya ingin loncat ke perkembangan hari-hari ini, saya kira. Perkembangan terakhir, Profesor Nakamura membuat tulisan di nomor 60 ini, jadi tulisan hampir yang terakhir. Profesor Nakamura membuat tulisan berjudul Nahdlatul Ulama di Indonesia, Era Baru dengan Gus Dur Baru. Gus Dur barunya dalam tanda petik, maksudnya Gus Yahya. Ya, ini artikel yang ditulis tidak lama setelah Gus Yahya Khalil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum dalam muktamar NU di Lampung pada bulan Desember tahun 2021. Saya kira menarik catatan Profesor Nakamura ini yang kira-kira memberi konteks hadirnya kembali sosok kira-kira progresif, ya, sosok inklusif, ya, sosok transformasional yang muncul dalam sosok Gus Yahya ini, yang disebut oleh beliau sebagai Gus Dur Baru. Memang menarik kalau melihat aspek ini, ya, karena Gus Yahya itu kebetulan memang pada tahun 99 ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau waktu itu masih muda, masih umurnya baru 31 tahun. Saya kira diangkat sebagai juru bicara presiden oleh Gus Dur. Tinggal di sana, pokoknya setiap hari-hari berada di istana dengan Gus Dur. Waktu itu dia bilang, sebenarnya kerja saya nggak jelas. Bukan hanya kerjanya, sebenarnya gaji saya itu nggak jelas. Kira-kira gitu. Karena waktu itu kan nomenklaturnya juru bicara. Itu kalau di istana itu juru bicara itu gajinya sama dengan juru masak, dengan juru taman. Karena belum ada itu nomenklatur itu. Jadi gajinya nggak jelas. Tapi kemudian melalui momentum itulah Gus Yahya cerita, saya punya kesempatan menjadi santrinya Gus Dur selama hampir 2 tahun. Ya, karena full time di istana, kalau ada kosong terutama Gus Dur selalu memanggil, dan itu momentum semacam kekayaan. Tapi memang sebelum menjadi jubir, saya sudah mendengar hal ini sejak ketika saya di Sosiologi UGM. Saya mahasiswa tahun 87, Gus Yahya senior saya, beliau mahasiswa angkatan 84, 3 tahun di atas saya. Waktu itu saya memang sudah, ketika saya masuk itu tahun 80-an akhir, tahun 90-an awal, saya sudah mendengar setiap kali Gus Dur di Jogja selalu mencari Gus Yahya. Jadi menyiapkan Gus Yahya seperti menjadi, ya, seseorang yang ingin
kadernya, kira-kira begitu ya. Gus Yahya sendiri sosok yang menarik karena beliau itu santri, anaknya kiai besar di Rembang, tapi sekolahnya di Jogja dia sekolah SMA 1, SMA Negeri 1. Jadi SMA bukan di Aliyah, kira-kira begitu ya. Beliau sekolah di SMA 1, SMA IPA, jadi ya lumayan lah kira-kira. Lalu kuliahnya juga di sosiologi, ya meskipun akhirnya nggak selesai. Setelah kuliah 9 tahun. 9 tahun. Nah saya kira sudah saya pikir bahwa dalam beberapa forum Gus Dur sudah mengatakan bahwa masa depan NU itu ditentukan orang-orang seperti Gus Yahya. Jadi orang yang memiliki akar kultural NU yang sangat kuat. Dia jelas anaknya Holil Bisri, cucunya Bisri Mustafa, kira-kira gitu ya. Trah Kiai, tapi kemudian mendalami ilmu modern, kira-kira begitu. Ilmu sosial atau ilmu teknik. Dan Gus Yahya cerita dalam sebuah wawancara, kenapa dia belajar sosiologi? Itu merupakan pertimbangan dia, karena dia khawatir dengan masa depan pesantren. Masa depan pesantren itu bagaimana harus melakukan transformasi ketika zaman berubah. Maka cara dia adalah, saya harus belajar sosiologi. Saya harus tahu masyarakat seperti apa masa depan ini, sehingga pesantren bisa menyesuaikan diri. Kalau orang kiai itu nggak paham perkembangan zaman, wah pasti pesantren akan tergulung dalam sejarah karena transformasi sedemikian pesat, kira-kira begitu ya. Nah beliau masuk ke sosiologi, dia cerita bahwa beliau meskipun SMA Negeri 1, SMA favorit di Jogja saya kira waktu itu ya, sekarang bahkan mungkin IPA, tapi masuknya sosiologi, jadi emang nggak milih IPA. Jadi dia secara sadar memilih sosiologi sebagai instrumen ilmu untuk memperkuat pesantren dan Nahdlatul Ulama, karena beliau sudah punya imajinasi kira-kira mengenai masa depan NU itu nanti seperti apa. Dan waktu itu beliau juga sudah dekat dengan Gus Dur, terutama karena hubungannya dengan Kiai Mustafa Bisri ya, Gus Mus. Gus Mus itu sahabatnya Gus Dur ketika di Kairo, ya sesama di Mesir waktu itu. Nah, lewat Gus Mus lah Gus Yahya dekat dengan Gus Dur, dan saya kira terekspose oleh kosmopolitanisme berpikir cara Gus Dur. Saya kira beberapa poin itu saya kira sangat penting untuk dicatat ya dari Profesor Nakamura. Saya kira selain pemahaman yang luar biasa, yang komprehensif dan mendasar mengenai Muhammadiyah yang dilakukan sejak tahun 71, dan saya kira RDC revisinya diterbitkan kembali ya beberapa waktu yang lalu oleh Esias. Saya kira catatan-catatan lepas dari Profesor Nakamura juga sangat mempengaruhi studi-studi Islam yang seperti dikatakan. Jadi beliau memahami dua jangkar terpenting saya kira Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan mendalam, dengan sangat apresiatif, dengan empatik, dan saya kira hal terpenting dari Profesor Nakamura, kontribusi terpenting dari beliau, tapi sekaligus mungkin di titik itu juga kelemahan beliau. Karena kedekatan dan empatinya terhadap NU Muhammadiyah lalu beliau jadi agak kurang kritis. Orang yang empatik terlalu dekat kadang-kadang jadi kurang kritis terhadap subjek yang dikaji. Barangkali kalau mau saya akhiri dengan catatan kritis terhadap Profesor Nakamura adalah itu. Jadi empati yang mendalam, hubungan baik yang mendalam terhadap subjek yang dikaji kemudian membuat beliau akhirnya lebih seperti duta besar. Duta besar Islam di Indonesia, di Jepang, di dunia internasional, duta besarnya NU, besarnya Muhammadiyah, duta besar yang susah untuk bersikap kritis. Ya, barangkali itu catatan terakhir dari saya, apresiasi dan sekaligus kritik untuk Profesor Nakamura. Saya kembali kepada Mbak Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Najib sudah menyampaikan, ini menambah lengkap ceritanya ya, bagaimana